Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi Ambis Ekstra hari ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Kak Sani. Kepada Kak Sani dipersilakan. Oke. Baik, makasih Kak Alia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Bertemu lagi dengan Kakak di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini yang akan kita pelajari bukan materi ya seperti yang biasanya, tapi sekarang itu lebih ke ambis ekstra. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pasti kita akan banyak membahas mengisi soal. Kalau kemarin kan di dua pertemuan sebelumnya itu kalian banyak lebih menerima materi gitu ya, lebih menerima materi dari kakak tentang paragraf, tentang judul, tentang bacaan dan sebagainya. Nah, sekarang untuk membuktikan pemahaman kita terhadap sebuah soal, terhadap materi, nah kita coba nih challenge diri kita di ambis ekstra ini. Nanti teknisnya kakak akan tampilkan polling ya sebagai media kalian untuk menjawab gitu. Dan setiap soal nanti begitu soal selesai itu langsung dibahas gitu ya. Jadi soal bahas, soal bahas, soal bahas. Dan ada waktunya ya, ada waktu di setiap soalnya. Tentunya disesuaikan dengan tingkat kesulitan dan sebagainya. Oke, teman-teman, gimana? Udah siap nih untuk ambis ekstra? Boleh dong ditulis di kolom chat. Sudah siap karena ini pasti beda dengan pertemuan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kan materi gitu kan. Kalau sekarang itu lebih ke sesi men-challenge diri, menantang diri kita itu benar Bapak kita sudah oke belum nih ya? Oke. Di sini baru satu orang nih, Valeri ya, Mutia. Oke, sip. Yang lain bolehlah ya direspon di kolom chat. Siap Kak, siap gitu. Sip ya. Oke, kakak akan share screen terlebih dahulu ya. Tuh banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga siap juga ya. Oke. Oh iya, kita awali dulu dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kakak akan share screen terlebih dahulu. Oke, untuk slide-nya udah terlihat belum ya? Nah, di sini ini ya. Udah pada siap nih, sip, mantap ya. Oke. Baik, di sini teman-teman diperbolehkan untuk membuka catatan ya. Kemarin kan mungkin ada yang screenshot gitu ya, screenshot atau menulis di catatan. Atau mungkin ada yang udah dapat juga slide-nya ya, slide dari kakak itu. Nah, itu boleh untuk melihat catatan untuk memperkuat nanti jawaban ini benar apa salah. Nah, ini kan masih bukan ujian ya, jadi masih kakak perbolehkan lah kayak gitu untuk memperkuat benar gak sih jawaban ini tuh benar A, B, C, A, D atau E gitu. Baik, ke soal pertama ya. Oke, ini dia ya. Ini masih ada kaitan sama materi yang pertama sama materi kita yang kedua waktu kemarin ya. Oke. Nomor satu dulu ya. Oke, kita kakak zoom dulu nih ya, biar jelas bacanya. Nomor 41. Atau ini untuk soalnya nggak usah, untuk nomornya nggak usah di ini ya, nggak usah diperhatikan. Lihat aja di soalnya. Karena nanti soalnya juga acak nih kakak gabung-gabungin dari berbagai sumber ya. Baik, nomor satu, apa gagasan utama paragraf kedua teks di atas? Oke, di sini yang ditanyakan adalah gagasan utama paragraf kedua ya. Nah, paragraf duanya kita baca dulu ya yang ini. Kalau dari sudut pandang kalian nih, ini terbaca nggak sih kalau ukurannya segini? Boleh dong direspon. Kalau misalnya kurang terbaca, kakak akan zoom lagi lebih banyak lagi, lebih besar. Oke, terbaca ya.
Oke, kalau misalnya terbaca, itu Kakak nggak akan terbesar. Nah, tapi kalau kalian ngerasa kurang gitu ya, atau pengen lihat lebih detail, kalau pakai HP itu bisa di-zoom ya, bisa di-zoom terus ya di kayak kita nge-zoom gambar aja di galeri gitu. Bisa kok kalau yang pakai HP. Oke, kita baca ya. Kearifan lokal adalah kebenaran yang mentradisi atau ajak dalam suatu daerah. Kearifan lokal memiliki kandungan nilai kehidupan yang tinggi, layak, dan terus digali, dikembangkan, dan dilestarikan sebagai antitesis perubahan sosial budaya dan modernisasi. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang runtut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun hal itu bernilai lokal, nilai yang terkandung di dalam dianggap sangat universal. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat atau kondisi geografis dalam arti luas. Oke, di sini yang udah ada jawaban, silakan dijawab di polling ya. Ini sambil kakak jelasin dulu nih teksnya biar nanti ada gambaran ya. Jadi di teksnya sendiri ada penjelasan kearifan lokal apa gitu ya, adalah ya kan gitu. Biar lebih bersih. Di sini pertama ada penjelasannya dibuktikan dengan kata adalah gitu ya. Kemudian kandungannya apa aja ya, kandungan dari kearifan lokal itu gitu. Memiliki kandungan nilai kehidupan gitu. Yang terus digali, dikembangkan, dilestarikan. Terus ada penjelasannya lagi merupakan gitu ya. Terus ada juga dianggap sangat universal gitu. Terus terbentuk, berarti terbentuknya seperti apa. Oke, ini waktunya 1,5 menit ya. Ini sudah berjalan 1 menit. Oke, berarti tinggal 30 detik. Boleh yang belum ya? Yang jawab masih 70 orang. Ayo, silahkan, masih ada waktu. Oke, waktunya tinggal 20 detik lagi. Kan masih ada waktunya. Perhatikan di sini ada adalah, berarti penjelasannya gitu ya. Terus memiliki kandungan, kandungannya apa aja gitu kan. Terus ada penjelasannya lagi yang merupakan produk budaya masa lalu yang dijadikan pegangan hidup gitu. Terus ada nilai-nilainya yang universal. Kira-kira maksudnya apa? Oke, 5 detik lagi ya kakak hitung ya. Yang belum silakan 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Waktunya habis, kakak akhiri pollingnya. Dan ini dia hasilnya. Nah, banyak yang pilih B ya, konsepsi gitu. Nah, semua jawaban ada ya, jawaban A, B, C, D, E. Oke. Jawabannya sendiri adalah betul yang B ya. Jadi jawabannya adalah konsepsi. Nah, kenapa sih konsep yang diambil bukan bentuk, bukan syarat? Kalau di sini kan kalau kita lihat A, B, C, D, E yang bedanya sih kata-kata pertamanya aja ya. Kalau A bentuk, kalau C syarat, kalau D pengelompokan, kalau kalau sejarah gitu ya. Nah, kenapa konsep? Nah, konsep itu kan dia sifatnya satu lebih teoretis dan membahas banyak hal gitu ya. Nah, di sini kan bisa dibuktikan nih pertama dari penjelasannya dulu kearifan lokal adalah kebenaran bla 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 gitu kan. Terus di sini juga dijelasin kalau kearifan lokal memiliki nilai kehidupan gitu di kalimat kedua ya. Terus kalimat yang selanjutnya produk budaya masa lalu. Jadi kalau konsep ini membahas segala hal yang sifatnya masih berbentuk konsep gitu ya. Konsep kaitannya bisa berupa dengan teori atau penjelasan. Jadi 41 jawabannya betul. Yang B ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya, nomor 42. Oh ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung ya ditulis di kolom chat aja. Ini sini ada pertanyaan nih dari Vera ya. Kak, berarti gagasan utama sama kalimat utama itu beda ya? Iya, betul. Jadi beda. Kalau kalimat utama pasti, misalnya pertanyaannya apa kalimat utamanya, pasti jawabannya itu A1, B2, C3 gitu ya.
sampai nomor selanjutnya lah gitu. Jadi karena kalau kalimat utama kan yang ditanyakan adalah kalimatnya. Jadi kita mencari di mana letak kalimat utama gitu. Apakah di awal kalimat 5 atau di akhir gitu. Tapi kalau gagasan utama kan gagasan utama itu adalah inti dari sebuah teks gitu. Nah, ini paragrafnya sendiri ini lebih ke yang menyebar kalau ini ya gitu, yang nggak muncul di salah satu kalimat gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan gagasan utamanya itu ada di kalimat satu, nggak bisa. Karena apa? Karena kalau melihat kalimat satu ini hanya menjelaskan kearifan lokal adalah kebenaran yang mentradisi di suatu daerah gitu. Tapi kan ke bawahnya kan beda lagi ucapannya. Yang dibahas adalah nilai kehidupan gitu. Bukan nggak ngebahas lagi daerah-daerah gitu kan. Kalimat ketujuh juga udah beda lagi. Jadi kita nyari gagasan utamanya kalau di paragraf ini mau gak mau dari semua kalimatnya gitu. Nah, semua kalimat itu mengarah ke mana? Ke konsep gitu. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan dari Ahmad ya. Nah, konsepsi itu apa? Konsepsi itu adalah sesuatu hal yang masih menjelaskan bersifat teoretis gitu ya. Kemudian masih banyak penjelasan-penjelasan. Penjelasan-penjelasan yang sifatnya masih sangat teoretis banget gitu ya. Enggak ke kasus. Beda lagi kalau kasus kan kasusnya di masyarakat tuh gimana gitu. Kayak misalnya konsep konsep vaksin apa? Konsep vaksin. Vaksin itu zatnya jelasin gitu kan. Terus jenisnya apa aja itu vaksin gitu kan. Terus proses pembuatannya seperti apa. Nah, itu konsep vaksin. Kasusnya di masyarakat, ya itu beda lagi. Kalau kasusnya kan pasti ngomongin data gitu ya. Apakah vaksin ini sudah disuntikan ke 100% masyarakat atau beberapa orang? Apakah ada penolakan di situ? Nah, gitu. Jadi kalau konsepsi itu berkaitan sesuatu dengan ya penjelasan-penjelasan gitu. Berarti gagasan itu sama seperti ide pokok. Ya betul, memang gagasan pokok, gagasan utama itu adalah ide pokok itu sendiri gitu kan. Jadi kalau gagasan utama itu sama juga dengan ide pokok, kan ini banyak istilah ya, banyak istilah-istilah gagasan utama itu. Jadi gagasan utama, pokoknya ada tiga kata kunci nih ya biar bisa merangkum semuanya. Ada gagasan, ada ide, sama pikiran. Nah, ada gagasan, ada ide, ada pikiran. Nah, si gagasan, ide, pikiran ini bisa ditambahkan kata pokok sama utama ya. Kalau gagasan berarti gagasan pokok, gagasan utama. Ide pokok, ide utama. Pikiran, pikiran pokok, pikiran utama. Dan semuanya ini sama aja gitu ya. Hanya beda istilahnya saja, tapi maksudnya sama gitu. Betul ya. Oke, ada lagi? Oke, belum ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ke 42 ya. Nah, nomor 42 ini lebih tricky dan lebih detail lagi kita nyarinya. Karena pertanyaannya itu pernyataan mana yang tidak sesuai dengan teks. Nah, hati-hati ya. Hati-hati kalau yang kayak gini banyak sekali jawaban-jawaban yang mirip. Jadi kita harus benar-benar teliti ketika menyamakan dengan atau mensinkronkan dengan teks gitu. Oke, kita bersihkan dulu biar nanti enak coret-coretnya ya. Gimana kan caranya biar lebih cepat gitu nyarinya gitu ya kan ini teksnya banyak banget. Nah, kita bisa kita bisa tentukan kata kunci dulu di setiap jawaban ya. Misalnya di sini nilai gitu. Coba di teks di atas ada gak yang ngomongin nilai gitu kan. Nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal dianggap sangat universal. Boleh misalnya kalau misalnya kurang tambah lagi kata kuncinya nilai sama universal. Nah, kan ada di sini nih. Nilai sama universal. Nah, universalnya ada nilai. Hal itu bernilai lokal, nilai yang terkandung di dalam sangat universal. Nah, sama nggak kayak gini? Nah, itu contohnya ya. Oke, sisanya silahkan dicari sendiri ya. Nah, ini yang tadi ya, maaf yang tadi belum share ya. Nah, ini jawabannya yang tadi banyak yang B. Nah, sekarang kita ganti lagi pollingnya. Nah, ini yang baru nih pollingnya, silahkan. Kalau yang B
ini bisa misalnya kearifan lokal terbentuk ya sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat. Ada nggak di teks gitu ya? Oke, silakan sambil dicari-cari ya. Nah ini C, local wisdom, local knowledge, local genius. Nah kira-kira apa? Ada di sini kan ya. Sama apa tidak? Oke, ini waktunya 1 menit ya. 1 menit sekarang tinggal 20 detik lagi, boleh silakan. Terus yang D, nah bisa kita lihat di sini secara etimologis. Nah, cari kata etimologis di situ ada nggak di atas ya. Jadi tentu dulu kata-kata kuncinya. Nah, ini etimologis. Oke, silakan. Nah, waktunya kakak kasih waktu 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita akhiri ya pollingnya. Dan ini ya banyak yang jawab C ya. Apakah betul yang C? Jawabannya iya betul yang C ya. Nah, tadi ini yang B, ini yang C. Nah, di sini yang C itu kalimatnya begini. Local wisdom, local knowledge, local genius merupakan bentuk-bentuk kearifan lokal. Nah, ini istilah-istilah local wisdom kan ada di sini nih. Nih, tinggal cocokin aja sama ini, sama apa tidak. Ternyata kalimat 4 sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya kebijakan setempat, local wisdom, pengetahuan setempat, local knowledge, dan kecerdasan setempat, local genius. Nah, kalau di sini bukan bentuk, tapi sebutan ya. Nah, di sini boleh kakak zoom nih. Tuh, di sini di kalimat 4-nya itu bukan bentuk. Kalau bentuk kan kalimatnya begini, bentuk lain dari kearifan lokal diantaranya gitu, tapi ini sebutan. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya, nggak sesuai. Ini kita nyari yang nggak sesuai. Kalau A, nilai yang tergabung dalam kalimat sangat universal. Ini sama seperti kalimat 8 ya. Oke, itu tandai kalimatnya kalimat 8. Tuh, sama. Yang B, kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat. Ini sama seperti kalimat yang ini nih. Terbentuk. Mana tadi? Nah, coba kita lewat dulu yang B ya. Tadi ada sih, cuman lupa lagi kata. Yang D, secara etimologis. Nah, etimologis itu ada tadi di kearifan lokal terdiri dari atas kearifan wisdom dan lokal. Nah, ada di kalimat ketiga ya. Terus yang E, dijadikan pegangan hidup. Nah, pegangan hidup tadi ada tuh di kalimat 7 ya, tuh ada. Terbentuk sebagai yang E ya, keunggulan budaya masyarakat setempat tadi itu ketemu nih. Nah, di sini mungkin ada yang nemu juga nih. Dijadikan masyarakat setempat. Nah, ini ya yang kalimat 9 tuh. Nah, jadi ada semuanya. Kalau C memang secara kata-kata ada di kalimat keempat, tapi dia ini ada kata-kata yang nggak sesuai gitu. Nomor 9, iya Siti, makasih ya. Tadi pada jawab ya. Sip, sip, sip. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom chat. Kalau tidak ada berarti kakak langsung lanjut aja. Oke, nomor selanjutnya. Nah, ini juga termasuk soal yang susah juga nih. Bagaimana hubungan isi antar paragraf dalam teks tersebut. Nah, kenapa lumayan susah? Soalnya di sini paling tidak kamu harus mengetahui ya isi dari paragraf 1 itu apa, ini isinya apa gitu kan. Kemudian paragraf 2 isinya apa, kemudian paragraf 3 isinya apa. Kemudian dari isi itu hubungannya apa gitu. Contohnya misalnya gini, paragraf 1 ngomongin sampah gitu kan. Paragraf 2 ngomongin banjir. Nah, berarti hubungannya apa sampah dan banjir? Nah, hubungannya sebab akibat gitu ya. Satu penyebab dua atau dua akibat dari satu. Nah, misalnya kayak gitulah simulasinya ya. Oke, coba ya kita
Nah, biar lebih mudah nih kakak udah baca juga sih tadi ya. Jadi ini biar lebih cepat kakak ini aja deh kasih penjelasannya secara umum. Jadi di paragraf 1 ini menjelaskan gerakan 1821. Nah, apa sih 1821 itu? Jadi kumpul keluarga pukul 18 sampai pukul 21. Kok dibikin gerakan sih Kak? Kan bukannya kita emang sehari-hari juga udah sering kumpul gitu kan. Nah, ternyata ini karena berangkat dari keresahan gitu ya. Di sini banyak yang ngeluhin anaknya kecanduan gawai atau games gitu. Jadi ini kalau dengan kumpul keluarga itu bisa dilihat dari kumpul keluarga itu bisa meredam dampak kecanduan gawai kayak gitu. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mengerjakan suatu? Apakah kita harus baca keseluruhan atau cek satu-satu dari opsi? Nah, ini sih urutannya ya, yang pasti soal dulu ya. Kita bisa lihat dari jawaban dulu ya. Misalnya kalau di jawabannya itu tertulisnya, kan ini ada 3 paragraf ya. Nah, ternyata di paragraf di jawaban itu hanya menyantumkan hubungan 1, 2, dan 3 aja gitu. Kayak misalkan A, 2 itu sebab nomor 3. Nah, jadi sama sekali gak ngebahas paragraf 1, berarti paragraf 1-nya gak usah kita baca gitu. Tapi kalau ini mah kan ada 1, 2, 3 tuh, berarti ada 3-tiganya dibahas di sini gitu. Tuh, ada 2, 3, 1. Jadi mau gak mau kita harus baca gitu, harus baca semua paragrafnya gitu. Nah, terus gimana biar bacanya efektif? Jadi sambil baca, sambil kita tentuin gagasan utamanya. Gitu. Jadi ketika kita balik lagi ke teks itu, kita udah ada catatan ini. Nah, yang kayak gini yang kakak rekomendasikan itu ya. Jadi bikin kata-kata kunci di setiap paragrafnya. Oke, kita lanjut dulu ya pembahasannya. Nah, lalu di paragraf 2, ini ngomongin, Ihsan mengatakan dibandingkan dengan manfaatnya, dampak buruk gawai lebih banyak. Nah, ini ngomongin dampak negatif gitu ya, dampak negatif dari gawai. Contohnya apa? Contohnya di sini ada yang mengurung diri tuh. Ada juga suaminya 5 tahun tidak bekerja. Kenapa? Karena sibuk bermain games. Wah, parah ini suami gak bertanggung jawab ini ya. Sedangkan dia mencari nafkah tuh istrinya. Nah, ini malah istrinya yang dieksploitasi gitu ya. Nah, itu dampak negatif. Terus paragraf ketiga, dampak negatif lainnya di kalimat 7 nih ya. Dampak negatif lainnya berarti ini tambahan ya. Tambahan dampak negatif. Nah, dampak negatifnya apa? Misalnya ada anak bunuh orang tua, wah parah ini. Terus ada lagi nih, salah pola asuh dan sebagainya. Oke. Nah, itu ya sudah kakak tulisin garis-garis besarnya, silakan dijawab yang bagi yang sudah ada jawabannya. Apakah A, B, C, D, E? Oke, ini karena sudah kakak bacain dan jelasin juga, paling ini kakak batasin ya 40 detik lagi deh, silahkan. Oke, ini sudah ada jawaban, dan jawabannya ada 2 jawaban yang bersaing nih ya. Semua jawaban ada menjawab, tapi ada 2 jawaban yang bersaing nih sampai sekarang. Nah, sekarang salah satu jawaban mulai unggul. Oke, waktunya 10 detik lagi. Kakak hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akhiri. Dan ini di hasilnya banyak yang pilih yang C ya. Oke. Nah, tadi sih di awal-awal C sama E ini bersaing. Tapi lama-kelamaan C-nya jadi unggul sendiri. Apakah betul jawabannya C? Jawabannya adalah iya betul. Yang C ya. Nah, benar nih yang C. Gitu. Paragraf 3 menambahkan informasi. Nah, seperti yang tadi kakak tulis ya. Menambahkan informasi apa? Menambahkan informasi dampak negatif gitu. Kalau yang A,
paragraf 3 memaparkan simpulan yang dibahas pada paragraf 1 dan 2. Nah, 3 kan bukan kesimpulan ya. 3 itu menambahkan ya, menambahkan dampak negatif ini, bukti kalimatnya dampak negatif lainnya itu di kalimat 7 ya. Terus B, paragraf 2 memerinci hal yang dipaparkan pada paragraf 1. Kalau memerinci itu misalnya gini, di paragraf 1-nya ngomongin ini misalnya ngomongin dampak negatif ya, di kalimat 1-nya. Gawai memiliki dampak negatif, tapi nggak disebutin tuh dampak negatifnya apa. Lalu di paragraf kedua dijelasin secara lebih lanjut. Nah, itu ya. Terus kalau yang D, paragraf 2 memaparkan akibat yang diuraikan pada paragraf 1. Nah, masalahnya di paragraf 1, fokus pembahasannya kan gerakan 1821. Harusnya kan kalau ngomongin akibat, harusnya itu bukan dampak negatif, harusnya dampak positif dong. Gitu. Jadi anaknya jadi mengurangi gawainya. Gitu. Yang E, paragraf 2 dan 3 mencontohkan yang dibahas paragraf 1. Nah, paragraf 1 sekali lagi yang dibahas adalah gerakan 1821. Harusnya kalau memang ngasih contoh, contohnya contoh gerakannya seperti apa? Misalnya ayah memberikan dongeng kepada anak atau ibu mengajarkan ngaji kayak gitu dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi betul ya jawabannya sesuai jawaban kebanyakan itu yang C. Oke, itu ya nomor yang barusan. Sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya nih, yang ini. Informasi inti pada paragraf kedua. Nah, berarti ini yang dilihat paragraf keduanya aja ya. Nah, paragraf keduanya, berarti yang ini. Nah, ini kan udah kakak baca juga tadi ya. Kira-kira jawabannya mana? Silakan yang sudah ada dijawab di polling ya. Nah, monggo. Ini waktunya 1 menit aja, silahkan. Nah, oke, biar lebih bersih, mau siapa tahu yang mau baca-baca dulu ya. Nah, di sini Ihsan mengatakan dibandingkan dengan manfaatnya, dampak buruk dari gawai atau game lebih banyak. Dampak buruk dari gawai atau games lebih banyak. Gitu. Berarti yang mana? Waktunya udah berjalan 40 detik, 20 detik lagi. Silahkan bagi yang belum. Ini masih 80-an yang isi ya. Silahkan, kira-kira yang mana? Oke, 10 detik lagi kakak hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Dan lagi-lagi jawabannya kebanyakan yang C ya, 58%. Jawabannya betul yang C ya, yang ini C, yang itu yang C juga, jadi sama-sama C. Dampak buruknya lebih banyak daripada manfaatnya ya, karena memang ini sini juga terjelas di sini ya, di gagasan utamanya nih. Ihsan mengatakan dibandingkan dengan manfaatnya, dampak buruknya lebih banyak. Lalu dijelasin dampak buruknya apa aja. Jadi benar, jawabannya adalah yang C. Oke, gitu ya. Baik, itu yang berkaitan dengan gagasan utama, hubungan antar paragraf, kemudian inti paragraf ya. Dan kita ke tipe soal yang berbeda. Nah, ini, oh kenapa bukan E? Boleh. Yang E ya, buruknya games dalam kehidupan sekarang. Nah, di sini memang ada kata buruknya games dalam kehidupan sekarang. Oke, coba kita lihat lagi lebih detail kalimat-kalimatnya ya. Di sini memang ngomongin dampak buruk dari games ya, nah, lebih banyak. Tapi lewat contoh-contohnya nih, anak mengurung diri di kamar ya kan, suami tidak mencari nafkah, nah gitu ya. Jadi pertama alasannya itu kesalahannya ada dua. Satu, tidak menjelaskan perbandingan ya, dampak games lebih banyak daripada manfaatnya. Kan ini kalimat satunya ngomongin perbandingan ya kan. Ihsan mengatakan dibandingkan dengan manfaatnya, tuh ada perbandingan di situ. Kemudian di situ yang E dengan kehidupan sekarang. Nah, berarti dengan kehidupan yang akan datang berarti enggak ini dong, enggak
Kalau ini kan konteksnya dengan kehidupan sekarang aja buruknya game, berarti kehidupan mendatang nggak buruk gitu kan. Padahal di sini nggak menjelaskan konteks waktu. Jadi artinya di sini nggak ngejelasin konteks waktu, jadi ya bisa terjadi kapanpun itu gitu. Games itu ya mau sekarang kayak mau masa depan. Kalau anak kecanduan games atau gawai ya itu buruk kayak gitu. Jadi kesalahannya ada dua. Jawaban C sama D mirip-mirip ya Kak. Oh, yang ini manfaat gawai lebih sedikit daripada dampaknya. Nah, masalahnya kalau ngomongin dampak itu kan masih umum nih. Apakah dampak positif atau dampak negatif gitu. Manfaat sendiri itu adalah dampak ya sebetulnya. Jadi kalau mau lebih spesifikin nih, kayak C dampak buruk gitu kan. Dampak buruk lebih banyak daripada manfaatnya. Kalau D itu manfaat gawai atau yang positifnya lebih sedikit daripada dampaknya. Nah, dampaknya dampak apa gitu? Secara kata-kata dia kurang mewakili itu karena dampak itu ya bisa positif bisa negatif. Jadi secara kalimat dia kurang mewakili. Nah, itu ya. Jadi di sini yang masalah itu dampaknya aja ya. Oke. Sip ya. Kita lanjut lagi. Belum ada ya. Kita lanjut berarti ya. Nah, sekarang teksnya nggak sekecil yang tadi lah. Ini lebih nyaman di mata ya. Gitu. Kalau tadi karena teksnya panjang, jadi mau gak mau jadi kecil gitu ya. Dan kalau teks itu enaknya kan satu halaman biar kita nggak bolak-balik kayak gini nih. Kalau kayak gini kurang enak juga gitu. Jadi kecil yang penting masih kebaca lah. Gitu. Oke, sekarang tentang judul ya. Nah, judul terakhir banget kita bahas tentang judul nih. Nah, judul itu sedikit kakak ingatkan ya. Judul itu ada 4 kriteria, di mana satu kriterianya itu wajib yaitu relevan. Nah, ini relevan ini yang relevan ini yang wajib ada ya. Yang relevan, terus menarik, singkat, sama dia itu relevan, menarik, singkat. Ada yang masih ingat satu lagi apa? Menarik, provokatif, terarah ya. Ini yang wajib ada. Oke. Di sini silahkan kalau ada yang udah ada jawaban. Nah, dibaca, ditulis di kolom chat. Sini sambil kakak baca juga nih ya. IPB University tahun ini mengalami peningkatan. Nah, kenapa kok bisa meningkat? Meningkatnya apa? Meningkat prestasinya gitu. Kenapa bisa meningkat? Karena berdasarkan klasterisasi perguruan tinggi yang tahun 2020, IPB itu urutan pertama. Nah, berarti prestasi yang dimaksud itu urutan ya, peringkat. Kemudian dijelasin peringkat kedua dan seterusnya ya. Dan di sini juga dijelasin pesaingnya gitu. Nah, berarti ini paragraf 1 ini ngomongin prestasi ya. Paragraf 1 ini ngomongin prestasi IPB. Ini sambil udah berjalan ya waktunya, jadi silahkan dijawab aja kalau udah ada. Dan ini juga teman-teman udah ada yang jawab ya. Udah sekitar 30-an yang jawab. Lalu paragraf kedua, terkait prestasi itu, Rektor IPB University menyampaikan bahwa prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras. Nah, berarti paragraf kedua itu menjelaskan penyebab kenapa dia berprestasi ya. Penyebab prestasi yaitu karena kerja keras warga di situ, kerja keras seluruh warga IPB gitu. Kerja keras warga IPB. Nah, gitu. Oke, nah yang namanya judul ingat harus mewakili 2 paragraf yang ada dengan menandai gagasan utama. Nah, ini gagasan utamanya udah kakak tulis nih. Gitu. Oke, waktunya tinggal 10 detik lagi. Ini udah berjalan 1 menit 45 detik ya. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita akhiri ya. Dan jawabannya, wah tipis-tipis nih ya. Jawabannya
Tuh, antara D sama C ini tipis banget ya, beda 3% aja. Kira-kira yang mana ya judul yang tepat? Kita tandai C dan D. Penyebab IPB, kalau C itu penyebab IPB menjadi kampus terbaik, kalau D itu IPB peringkat 1 versi Kemendikbud. Oke. Jawabannya adalah yang D ya. Jawabannya D, domba. Nah, kenapa bukan yang C? Nah, kita bahas dulu yang D ya. IPB peringkat 1 versi Kemendikbud. Nah, pertama di sini yang pasti ngomongin IPB-nya. Kemudian prestasinya apa? Yaitu peringkat 1 versi Kemendikbud. Kemudian dari sini juga sekaligus otomatis menjelaskan kenapa si IPB ini berprestasi, kan ada di sini ya. Terkait prestasi itu, terkait versi Kemendikbud ini gitu ya. Jadi sekaligus bisa mewakili penyebab-penyebabnya kayak gitu. Jadi di yang D itu lebih umum dia ya, lebih umum dibanding yang C. Nah, sementara yang C, kenapa salah ini juga banyak yang jawab C ya. Penyebab IPB menjadi kampus terbaik. Nah, kalau ini kan kalau ngomongin penyebabnya, kalau penyebab itu hanya ada di paragraf kedua saja ya gitu. Ini hanya mewakili ini aja kalau ngomongin penyebab. Penyebab IPB menjadi kampus terbaik. Tapi kan di teksnya nggak cuma ngomongin penyebab nih di paragrafnya, ngomongin juga prestasinya apa gitu. Nah, bahkan di sini lebih terarah. Kalau dari dilihat dari kriteria yang terarah ya, jadi prestasinya itu peringkat 1 versi Kemendikbud. Kalau di sini hanya bilang kampus terbaik saja gitu. Meskipun sih ya sah-sah aja kalau ada judul kayak gitu. Cuman di sini ya dari segi kerelevanan ya, yang C itu kurang relevan karena dia hanya fokusnya ke paragraf kedua. Sementara paragraf satunya kurang dijelaskan. Kalau kalau E kan, kalau D ini peringkat 1, peringkat satunya kan jelas di sini ya versi Kemendikbud. Tapi sekaligus juga bisa dijelasin kenapa sih dia itu berprestasi gitu. Oke. Nah, itu ya. Nah, waktunya dikit lagi nih teman-teman ya. Nah, sementara masih ada soal, kakak lanjut dulu kayaknya ya. Kalau untuk judul sih kayaknya sih bisa lah untuk konsep-konsepnya. Sekarang kita lanjut dulu ya ke soal berikutnya nih. Nah, ini silakan. Ini kesimpulan yang sesuai dengan grafik. Ini materi yang kemarin kita bahas juga ya. Ini yang munculnya di PU alias penalaran umum. Silakan kalau ada jawaban langsung diisi di sini ya. Oke. Kesimpulan yang tepat sesuai dengan grafik ya. Lihat dari ininya. Angka putus level, coba lihat dari A. Angka putus sekolah di semua level dari tahun ke tahun selalu turun. Nah, kalau turun berarti turun semua gitu. Apakah di sini turun semua? Yang B hanya jenjang SMA yang angka putus sekolahnya pernah naik. Apakah betul pernah naik yang SMA? Yang SMA itu yang hijau nih, yang ini yang pernah naik gitu. Apakah betul cuma SMA doang? Yang C, angka putus sekolah tertinggi pada tahun 2014-15, berarti yang ini. Betul nih titiknya paling tinggi gitu. Yang D hanya level SD yang putus sekolahnya selalu turun. Yang SD itu yang merah ya. Apakah SD doang yang selalu turun? Yang E, angka putus sekolah SMK selalu menurun tetapi selalu tertinggi dibanding level lain. Nah, apakah Oke, karena waktunya juga sedikit lagi, paling kita kasih waktu 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terakhir ya pollingnya. Dan jawabannya, nah ini dia ya. Jawabannya banyak yang pilih E ya. Oke, yang keduanya B. Kita bandingkan E sama B ya. Angka putus sekolah level SMK selalu menurun. Nah, SMK itu yang ini ya, yang atas tuh. Yang ini berarti. Kalau kita lihat, ini polanya betul ya, selalu turun nih. Benar, selalu turun. Tetapi selalu tertinggi dibanding level lain. Kalau kita cek, benar juga sih, titiknya itu lebih tinggi dibanding titik-titik yang ini kan ya.
Tuh, kalau dibandingkan ini posisinya ada di sini. Gitu. Kalau yang lain kan ada di sini, di sini, di sini tuh. Jadi iya jawabannya yang E ya. Sementara yang B hanya jenjang SMA yang putus sekolahnya pernah naik. Nah, SMA betul memang pernah naik ke sini ya. Tapi kalau ngomongin pernah naik, ada lagi jenjang lain, yaitu jenjang yang warna biru SMP nih di sini ya. Dari sini ke sini kan naik ya tuh, nanjak dia. Tuh ada penanjakan. Jadi gak cuma SMA aja yang pernah naik itu, tapi juga SMP juga gitu ya. Nah, gitu ya. Yang lainnya semua level selalu turun, enggak juga ya. Yang A nih, A itu semua turun. Nah, buktinya ini yang ini naik nih ya. Yang SMA itu pernah naik. Yang C angka putus tertinggi 2000. Yang tertinggi itu ini yang awal ya. 2013 2014. Hanya level SD yang sekolahnya selalu turun, enggak ya. Karena SMK juga turun gitu. Nah, itu jawaban yang lain masih bisa dipatahkan ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, satu soal lagi bonus ya. Nah, ini sebenarnya waktunya udah habis, tapi nggak apa-apa lah, satu soal lagi. Nah, siapa tahu masih penasaran. Berdasarkan grafik penurunan tertinggi 2013 ke 2018, apa berarti dari 2013 sampai sini? Nah, yang mana gitu? Jawabannya adalah, langsung aja ya, jawabannya ini juga udah ada yang jawab ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, ini dia. Nah, kita polling cepat. Nah, polling cepat juga banyak yang lihat ya. Kalau mau lihat penurunan tertinggi ya bisa dilihat dari awal dan akhirnya. Awalnya kan ini. Awalnya ada di titik ini, kemudian berakhir di titik ini. Berarti dia itu ada berapa bar nih? Gak usah hitung-hitungan angka, lihat dari barnya aja. Kalau ini diperpanjang barnya nih, berarti dia 1, 2, 3 turun 3 bar gitu. Sementara yang lain turunnya itu ada yang 2 bar, ada yang 1 bar gitu. Yang paling tinggi adalah SMK. Oke, nah itu dia teman-teman ya gambaran dari soal-soal ini, soal-soal dari materi yang kemarin tuh, dari soal paragraf dan penalaran umum. Di sini target kakak sebetulnya bukan ingin kalian benar semua, enggak, tapi lebih ke mengenalkan ini loh bentuk-bentuk soal dari materi yang kemarin kita jelaskan, dan ini loh cara pengerjaannya. Nah, di sini ada pertanyaan maksudnya tertinggi dan menurun. Tertinggi itu berarti dilihat dari datanya, kalau menurun itu dilihat dari pergerakan grafiknya ya. Gitu. Nah, itu ya tertinggi itu nih titik-titiknya. Kalau menurun atau naik itu dilihat dari pergerakan grafiknya. Gitu. Kalau nanjak berarti kan naik, kalau turun ya berarti datanya menurun. Gitu ya. Oke, teman-teman, itu saja pembahasan ambis ekstra kali ini. Nah, memang waktunya tidak lama materi ya, tapi yang penting esensinya itu adalah pengenalan soal dan pengenalan cara menjawab gitu. Ya, sama-sama teman-teman ya, tetap semangat. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kalau ada kekurangan, kakak mohon maaf ya. Baik, terima kasih juga buat kalian. Kakak kembalikan ke Kak Alia. Silakan Kak. Ya, terima kasih banyak atas materi hari ini, Kak Sani. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah join sesi live class di hari ini. Untuk yang belum absen, jangan lupa untuk mengisi link absensi terlebih dahulu. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.